Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana yang disebut dengan etika. Yang erat kaitannya dengan berbisnis sebagai pemimpin, tentu kita harus menjunjung tinggi apa itu etika dalam pemilihan presiden, pemimpin tertinggi suatu negara, perusahaan, dan lain-lain. Tentu etika itu harus dijunjung tinggi. Kenapa? Agar terjadi sebuah organisasi yang baik tentunya untuk bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Nah, dalam pengertian etika, kita juga harus tahu dulu apa yang menjadi induk dari keilmuan etika yang disebut dengan filsafat. Jadi, filsafat adalah sebuah proses berpikir, proses kognitif untuk mengetahui hakikat sesuatu secara berakar, secara kritis dan radikal. Nah, apa itu radikal? Jadi radikal itu adalah yang berakar. Bagaimana kita mempertanyakan hakikat sesuatu itu dengan penuh kedalaman dan tidak menjadi sesuatu hal yang terikat kepada satu dogma tertentu atau kepada otorisasi tertentu. Contoh dari sebuah filsafat, dari proses berpikir secara filsafat adalah misalkan Anda terlahir ke dunia ini karena ada juga yang menjawab mungkin karena ada orang tua. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana orang tua hadir ke dunia ini? Karena ada nenek. Nah, bagaimana nenek hadir ke dunia ini? Karena ada buyut dan seterusnya. Nah, sampai ke ujungnya bagaimana? Mungkin kalau kita pertanyakan, kalau misalkan manusia pertama ini adalah contoh Nabi Adam, bagaimana kita tahu bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang ada di muka bumi ini? Nah, informasi itu tentu kita dapatkan dari agama yang kita anut, beberapa agama yang kita anut, khususnya adalah agama Samawi. Tetapi dalam filsafat itu, kita tidak sementara kita lepaskan dogma tertentu sehingga kita berpikir secara mendalam dan kritis bagaimana manusia itu hadir di muka bumi ini. Kalau tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa manusia itu hadir, yang pertama adalah Nabi Adam, tentu kita juga harus berpikir siapa yang menjadi manusia pertama. Nah, itu yang harus kita jawab secara filsafat. Sehingga dalam filsafat itu kita dituntut untuk berpikir secara kritis dan radikal tadi yang saya sampaikan. Nah, itu adalah keilmuan filsafat. Jadi, proses berpikir secara kritis dan radikal itu adalah filsafat. Nah, lalu bagaimana dengan etika? Etika tentu merupakan bagian dari ilmu filsafat. Nah, namun etika ini berbeda karena menyangkut dengan moralitas manusia. Sehingga apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk, tentu kita harus berdasarkan pemikiran-pemikiran yang tadi kita contohkan. Apa yang dikatakan baik harus didalami secara kritis dan radikal. Apa yang dikatakan buruk pun sama. Sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itulah contoh dari etika yang berhubungan erat dengan cara berpikir secara filsafat. Dalam berbisnis tentu kita juga sering menemui beberapa dilema yang kita berpikir apakah sesuatu ini adalah baik atau buruk, atau sesuatu ini adalah etis atau tidak etis,
Nah, mungkin bagi kita merasa bahwa ini tidak etis, tetapi kita tetap melakukannya karena ada dalam zona abu-abu tadi. Kita masih bingung apakah hal itu adalah etis atau tidak etis. Nah, dalam kaitannya dengan etika, tentu kita akan bahas bagaimana menentukan sesuatu itu menjadi etis atau tidak etis. Contoh, kalau Anda adalah seorang content creator, kemudian Anda membuat konten-konten yang cukup sensitif, misalkan donasi. Anda berdonasi, kemudian Anda memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi tujuan utamanya adalah bukan berbagi, yaitu yang lebih penting menurut Anda adalah mendapatkan followers atau mendapatkan engagement. Nah, itu bisa jadi berada dalam zona abu-abu, di mana suatu sisi Anda katakan baik karena membantu orang lain, tapi sisi lain niatnya adalah bukan kebaikan itu sendiri, tetapi ada motif terselubung. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang mungkin kita akan bahas dalam konteks etika. Jadi etika itu sangat luas ya, bukan hanya mencakup pada dunia bisnis, tetapi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kemarin juga sempat ramai etika dalam kontestasi pemilihan presiden, di mana ada satu norma atau satu aturan atau mungkin beberapa aturan yang dilanggar oleh salah satu paslon yang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga pada akhirnya berbenturan dengan etika, dan itu yang dipermasalahkan. Nah, sebegitu pengaruhnya etika dalam sebuah organisasi juga akan menentukan bagaimana organisasi tersebut akan berjalan baik secara lancar atau tidak. Nah, oleh sebab itu dalam video kita hari ini tentu video bahasan kita mengenai etika tentu harus kita perdalam. Nah, bagaimana contoh-contoh dan teori-teori etika yang ada dalam bisnis kita akan bahas. Dalam kehidupan kita bermasyarakat ada beberapa norma yang menjadi aturan-aturan kita sehari-hari. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah aturan yang berasal tentu dari kitab suci. Ada beberapa agama di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang tentu memiliki aturan-aturannya tersendiri. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang kedua adalah ada yang disebut dengan norma moral. Nah, norma moral ini berasal dari hati nurani manusia. Nah, ini juga yang akan erat kaitannya dengan etika. Jadi, dalam norma moral ini, tentu apabila kita melanggar aturan moral, tentu ada perasaan tidak enak dalam hati kita, hati nurani kita. Karena kita merasa hal itu salah, tapi kita tetap lakukan. Tentu ada perasaan bersalah. Nah, yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum adalah tentu dasarnya adalah juga dari norma moral, di mana norma yang sudah dipositivisasi, sehingga ada aturan tertulis. Ketika orang yang melanggar aturan hukum, maka orang tersebut bisa dihukum. Berbeda dengan aturan moral. Kalau aturan moral asalnya adalah dari hati nurani, sehingga hanya menimbulkan perasaan bersalah. Tapi dalam aturan norma hukum, tentu yang bersalah dapat dihukum. Nah, norma hukum asal muasalnya merupakan dari norma moral. Nah, yang ketiga ada juga yang disebut dengan etiket atau norma sopan santun. Nah, tentu norma ini adalah yang ada dalam budaya setiap daerah, setiap masing-masing provinsi,
Masing-masing suku memiliki etiket tersendiri. Nah, ini juga yang disebut dengan norma sopan santun. Tapi dalam pembahasan kita tentu kita akan fokus kepada norma moral atau etika. Nah, secara terminologi tentu etika itu berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan dengan ethos taeta, dan bahasa Latin yang disebut dengan mores atau hubungannya dengan kaitannya dengan moral. Nah, karena kaitannya dengan moral, sehingga etika itu adalah sebuah sistem nilai yang bisa mengatur mana yang dikatakan baik, mana yang dikatakan buruk, yang diinstitusionalisasikan ke dalam sebuah adat istiadat. Dan adat istiadat itu tentu diilhami dan diimplementasikan ke dalam bentuk perilaku masyarakatnya. Sehingga apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk, tentu itulah kita bisa bahas dan kita bisa jawab dari etika itu sendiri.